Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Ati Budi Paryanti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Pada pertemuan kali ini, saya akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam materi pengujian hipotesis asosiatif atau correlation product moment. Baiklah rekan-rekan, uji person product moment atau PPM merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengukur hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Variabel X ini kita kenal juga dengan variabel bebas atau independen, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat atau variabel dependen. Adapun data yang kita gunakan ini bisa interval juga rasio gitu ya. Untuk nilai korelasi atau R itu kisaran nilainya adalah min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan plus 1, yakni semakin mendekati plus 1 atau min 1 artinya hubungannya itu semakin kuat begitu ya. Untuk interpretasinya, nilai R sama dengan min 1 itu hubungan negatif yang sempurna, R sama dengan 0 itu tidak ada hubungan, dan R sama dengan plus 1 hubungan positif yang sempurna. Oke, lalu kita langsung saja nih belajar langkah uji korelasi product moment. Yang pertama adalah kita perlu membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. Yang kedua, kita perlu membuat hipotesis dalam bentuk simbol statistik ya. Yang ketiga, kita buat tabel penolong untuk mempermudah perhitungan nilai korelasi. Yang keempat adalah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang telah disediakan. Selanjutnya, kita perlu menentukan besaran sumbangan yang menggunakan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Selanjutnya adalah menguji signifikasi dengan rumus t-test atau t-hitung ya. Apabila t-hitungnya lebih besar daripada t-tabel, maka signifikan. Tapi kalau misalkan t-hitungnya lebih kecil dari t-tabel, maka tidak signifikan gitu. Dan yang terakhir, ketentuan tingkat kesalahan itu bisa 5%, bisa 1% ya, tergantung dengan kebutuhan penelitian dengan dB sama dengan N sama kurang 2. Oke, kita langsung masuk aja ya ke contohnya ya. Di sini ada contoh kasus penelitian. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara produktivitas dan juga tingkat pendapatan. Untuk keperluan tersebut dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden nih yang kita ambil secara acak atau random sampling ya. Berdasarkan 10 responden tersebut kita mendapatkan data produktivitas sebagai X dan tingkat pendapatan sebagai Y sebagai berikut. Nah, itu data-datanya bisa teman-teman pahami. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah, adakah hubungan yang positif antara pendapatan dan juga pengeluaran? Apakah ketika pendapatan naik, pengeluaran juga naik? Nah, seperti itu pertanyaan penelitiannya. Dengan hipotesis H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara produktivitas dan tingkat pendapatan, sedangkan HA-nya adalah terdapat hubungan antara produktivitas dan juga tingkat pendapatan. Nah, uji statistik yang kita gunakan adalah korelasi product moment. Lalu bagaimana perhitungannya? Ini kan ada dua rumus nanti, ya kan itu. Yang pertama adalah ini, yang kedua ini ya, rumus KPM dengan angka kasar dan KPM dengan simpangan. Coba kita mulai yang KPM dengan simpangan. Di sini sudah ada tabel penolong, tabel pembantu. Di sini ada X, ada Y, datanya sudah kita masukkan. Lalu di sini kita sudah ada rata-rata ya, rata-rata dari X-nya adalah 7, rata-rata dari Y-nya adalah 2 begitu ya. Jadi nilai X ini dikurang dengan rata-ratanya, jadi 7 dikurang 7, 8 dikurang 7, 7 dikurang 7 dan seterusnya. Yang Y juga ya, jadi 2 dikurang 2, 2 kurang 2 dan seterusnya seperti itu. Baru kita kuadratkan X kuadrat ini hasil dari perhitungan tadi X kuadrat dan Y kuadrat, baru kita kalikan X dan juga Y seperti itu ya. Nah, diperolehlah angka-angka ini penjumlahannya 0, 0, 8, 2 dan 3. Lalu di sini indeks korelasi sebesar 0,75.
0,75 didapatkan dari mana? Dari perhitungan KPM dengan simpangan ini. Sigma XY sama dengan 3 nih, sesuai dengan tabel penolong, dibagi akar 8 kita dapatkan dari sini, dikali 2 dapatkan 0,75 gitu ya. Menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara produktivitas dan juga tingkat kesejahteraan. Artinya semakin tinggi produktivitas, maka kesejahteraan juga tinggi, maka pendapatan juga tinggi, seperti itu. Nah, untuk uji signifikansi nilai R hitungnya kan sudah diketahui nih 0,75. Kita bandingkan dengan R tabel. R tabel ya, dengan N-nya sama dengan 10 dan taraf kesalahannya 5%. Itu kita peroleh adalah 0,632. Karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka HO-nya ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya apa? Terdapat hubungan positif yang signifikan antara produktivitas dan tingkat kesejahteraan atau tingkat pendapatan masyarakat. Nah, hal ini dapat digeneralisasikan ke populasi. Lalu bagaimana dengan rumus yang kedua, rumus KPM angka kasar ini? Datanya nih kita dapatkan langsung, kalau ini langsung 70 dikuadratkan, 20 dikuadratkan, lalu dari X dan Y ini dikalikan 70 kali 20, 80 kali 20 dan seterusnya, dapatkan ini hasil penjumlahan. Tuh langsung dimasukkan di sini angkanya 10.000 10,1420 ini kita 10 dikali 1420 ini karena jumlah populasinya adalah 10 ya, N dikali 1420 ini kita kurangkan dengan 700 dari perhitungan yang sini ya, tabel bantu, tabel penolong ini. Makanya kita harus langkah pertama yang paling penting adalah memahami tabel penolong tersebut ya, sehingga diperoleh apa? Diperoleh angka 0,693. Hasil korelasi dari KPM ini menunjukkan bahwa nilai R-nya adalah 0,693. Artinya hubungannya positif dan kuat antara produktivitas dan juga kesejahteraan. Artinya apa? Semakin tinggi produktivitas, maka tinggi juga tingkat kesejahteraan. Begitu ya. Dengan uji signifikansinya adalah N atau jumlah respondennya 10 dengan taraf signifikansinya adalah 5%. R tabelnya ada 0,632. R hitungnya karena 0,693 ini lebih besar daripada 0,632, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya apa? Terdapat hubungan yang signifikan dan dapat digeneralisasikan ke populasi. Lalu bagaimana KP-nya, kontribusinya? KP kan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,632 kuadrat dikali 100%, diperolehlah angka 39,9%. Artinya apa? Artinya produktivitas itu berkontribusi sebesar 39,9% terhadap kesejahteraan. Sedangkan sisanya dari 100% kita ambil 39,9%, sisanya 60,1% dipengaruhi faktor lain. Begitu. Nah, kita sekarang akan coba dengan SPSS ya. Nah, ini sudah ada datanya. Tadi sudah saya masukkan datanya ke sini. Kita hitung nih korelasinya, KPM-nya. Di sini sudah saya sediakan data. Ini kita copy datanya. Kita copy. Kita masukkan ke sini ya. Masukkan ke data view, kita copy paste ya. Sebentar. Oke, di sini X. Di sini X. Di sini X, lalu di sini Y. Desimalnya kita nolkan semua karena tidak ada angka di belakang 0. Lalu kita klik analyze. Lalu kita klik correlation. Dua ini kita masukkan ke variabel ini ya. Setelah itu kita klik OK. Akan muncul outputnya, ini dia nilainya. Nilai korelasinya. Sudah kan? Di sini sudah saya screenshotkan nilai korelasinya. Nah, di sini dia sudah muncul. Di sini kita peroleh nilai korelasinya, yakni 0,954.
Artinya apa? Dari hasil uji korelasi persen tadi antara motivasi belajar dan juga prestasi belajar didapatkan bahwa nilai persen korelasinya adalah 0,954 dengan signifikansi 0,000. Artinya ada hubungan yang kuat. Nilai korelasi yang 0,954 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara motivasi belajar dan juga prestasi. Artinya semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Seperti itu ya. Nilai positif itu artinya apa sih? Artinya kalau motivasi kita naik, berarti prestasinya naik. Kalau motivasi turun, prestasi pasti nurun gitu. Dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 5%, sehingga HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan juga prestasi belajar. Oke, baiklah rekan-rekan, itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Nah, di sini saya berikan latihan atau kuis, silahkan dikerjakan dengan cermat dan seksama, dikerjakan individu ya. Oke. Baiklah rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.